Teman-teman semua, jadi pada hari ini mungkin Empu lupa berhitung entah memasuki hari yang keberapa, karena kemarin juga kita merintis, tetapi kebetulan mamanya sakit, jadi dibawa turun ke kota Samarinda sekitar 3 hari, baru kita naik lagi melanjutkan pekerjaan yang ada. Nah, ini tebasan-tebasan yang ada, teman-teman bisa melihat di sana. Juga di sana juga, terus ada di bagian bawah di sini masih terlindung teman-teman semua. Empu juga menanggapi perkataan dari salah satu subscriber yang berkata kepada Empu, sebaiknya melakukan rintisan lahan yang ada itu sebenarnya pakai chainsaw katanya, untuk kayu-kayu besar. Kasihan Empu supaya lahannya cepat, dan proses waktu juga itu kan sangat perlu untuk mempermudah pekerjaan. Nah, memang sebenarnya seperti itu, tetapi seperti yang Empu katakan bahwa sambil merintis lahan ini Empu selalu membuat tutorial ketahanan terhadap mandau tempilan, biar semua saudara kita dimanapun, untuk masyarakat Indonesia pada umumnya maupun di luar masyarakat Indonesia seperti Malaysia dan lain-lainnya, bisa melihat langsung bahwa mandau tempilan itu adalah mandau yang mumpuni, tidak kalah dengan mandau kerja yang kita buat. Nah, kalau ini adalah mandau kerja yang memang khusus, kemarin mandau tempilan. Jadi mandau tempilan tetap kita pakai, tetapi mandau ini juga kita pakai. Untuk masalah penebangan kayu besar seperti ini, mungkin di video sebelumnya saudara kita sudah melihat bahwa Empu sudah melakukannya dengan mandau tempilan, kayu besar seperti ini, tetapi mandau tempilan yang menebangnya. Dan ada sekitar berapa pohon, kalau tidak salah 4 atau 5 pohon itu tumbang semua. Nah, untuk yang berikut, karena sasaran kayu-kayu besar, kita tentunya menebangnya tetap seperti saran dari saudaraku. Meski tidak dikasih saran, memang seperti itu sebenarnya, karena kita merintis lahan ini. Empu menggunakan chainsaw, dan chainsaw Empu bukan 1 tetapi 2 malah, chainsaw kecil. Nah, kemarin dipakai oleh adiknya Empu untuk membuat kayu papan. Nah, hari ini Empu akan menebang ini, nanti memakai chainsaw itu juga mungkin bisa di kamera, serta ini satu lagi mah kita tebang. Tetapi untuk proses penebangan memakai chainsaw, tentunya Empu tidak memasukkannya di dalam konten YouTube. Kenapa demikian? Karena konten YouTube Empu ini khusus masalah mandau seperti itu. Ulutnya. Cukup. Untuk lahan Empu yang ada, tentunya Empu juga menyisakan beberapa kayu untuk perlindungan agar tidak panas. Seperti kayu yang di sana itu akan Empu biarkan hidup. Terus di sini juga ada beberapa kayu yang Empu biarkan hidup untuk perlindungan agar tidak panas. Nah, di sini nanti akan dibuat pondok sekalian. Jadi rencananya kita sambil berladang. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk mengingatkan kembali, lahan yang Empu rintis ini, Empu bukan merusak hutan. Nah, ini yang menjadi tanda poin, bukan merusak hutan atau merambah hutan atau membuka hutan, enggak. Tetapi ini adalah memang lahan miliknya Empu, karena Empu ikut kelompok tani. Empu ikut kelompok tani veteran
sesuai catatan yang ada itu kita mulai ikut 2008. tahun 2008. Nah itu agar teman-teman tahu semua. Jadi ini adalah lahan veteran semua yang berbatasan dengan perusahaan tambang batubara MSJ. Nah itu kalau tidak salah. Nah itu agar kita semua tahu letaknya, kalau nggak salah ini antara Marangkayu dan Sungai Santan, Kalimantan Timur. Nah itu untuk penjelasan biar semua masyarakat kita, baik itu di Kalimantan sendiri maupun di luar Kalimantan, kita Indonesia pada umumnya ataupun di luar negeri, agar tidak heran, loh kok empu merusak hutan. Itu ini bukan hutan. Kalau empu tidak merintis, empu tidak menebang ini, bagaimana empu mau menanam tanam tumbuh yang ada, bagaimana empu mau berladang. Sedangkan pohon-pohon durian kita yang ada ini kalah dengan pohon kayu yang tumbuh belakangan, seperti pohon durian ini Mas di kamera, ini masih kecil, pohon kayunya malah duluan besar. Nah itu lihat pohon-pohon kayu, nah, besar, dia kalah. Nah itu jadi makanya itu pohon kayu ini kita bersihkan agar durian serta pohon lay, asam payang dan lain-lain bisa tumbuh dengan sempurna. Karena kalau dibiarkan mereka akan kalah. Tetap kita akan menjaga kelestarian alam, hutan yang ada, yang mana itu memang hutan yang memang bukan areal kita atau kelompok tani, kita tidak pernah untuk merusaknya, karena untuk habitat alam, untuk kehidupan satwa yang ada seperti ini. Kita mendengar suara burung gagak, teman-teman semua begitu indah, dan empu juga sangat senang sekali kita juga mendengar suara burung enggang ya masih berterbangan. Orang-orang hutan juga, terusan di pinggiran sana itu masih banyak memang hutan jauh, bukan di sini, di sana teman-teman mungkin nggak melihatnya, yang berbatasan dengan areal kelompok tani veteran yang ada. Nah, mungkin pada sesi ini hanya itu yang dapat empu sampaikan buat semua saudaraku, dan mohon maaf sekali lagi buat para pemesan mandau yang ada. Sebenarnya mandau sudah banyak yang hampir jadi, sementara tertunda dulu karena empu harus merintis lahan, dan memang kalau ada WhatsApp yang belum terjawab, itu suasana malam kita tinggal di daerah lembah, itu sinyalnya kurang bagus, terkecuali di atas bukit siang seperti ini, maka WhatsApp atau handphone bisa kita buka, jaringannya lumayan bagus meski agak turun naik sedikit seperti itu. Kalau memang ada masuk seperti siang seperti ini, maka empu akan membuka dan membalasnya. Oke teman-teman atau saudaraku di mana saja berada, hanya itu yang dapat saya sampaikan, penjelasan tentang mengapa empu memakai mandau untuk menebas lahan bahkan kayu besar. Sudah empu jawab tadi. Akhir kata empu ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua, amin.